Yo, The Bacot Show. Selamat malam semua, atau selamat siang, mungkin selamat siang. Ya, hari ini kita kedatangan bintang tamu 2 orang musisi. Kali ini itu temanya musik ya, musisi ya. Ini 2 cewek, satu cewek tuh luar biasa, benar-benar inspirasi banget. Yang satu lagi biasa aja sih, bercanda. Dua-duanya bagus, dua-duanya keren, suaranya keren, prestasinya keren, dan independent woman. Ya, pokoknya salut deh sama berdua wanita ini ya, salah satu yang patut dicontoh lah kalau buat anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Salah satunya ada Nesia dari Nonaria. Yo, Nesia. Silakan. Hello. Yang satu lagi ada Pruli dari Cleon. Nah, Halo. Gue pikir kaki, ternyata tangan. Halo. Maaf ya background-nya rada-rada. Iya, gue tahu tuh tempat di mana. Ya tahu kan. Lagi pada sibuk apa? Sibuk apa ya? Mbak, bukan nanya lu, nanya Nesia. Oh, kok gitu sih? Oke, mungkin kita akan langsung kasih pertanyaan aja ya. Oke. Ini siapa dulu nih mau kasih pertanyaan? Ya udah senior Nesia dulu aja deh. dulu. Nesia aja dulu. Nesia, sejak kapan sih lo tuh memutuskan untuk bermusik? Memutuskan untuk berkarir di musik secara profesional ya. Kalau secara profesional itu umur 17 tahun. Itu berarti 17 tahun. bayar. Secara profesional berarti dibayar. Itu umur 17. Oh, 17 tahun aku masih main. ini juga ya, berarti emang passionnya di musik ya? Sebenarnya kalau suka musik dari kecil, karena bokap gue dulu pianis. Oh. Keluarga bokap gue musisi. Oh. Nah, lu belajar musik sendiri apa gimana itu? Otodidak? Dulu gue belum belajar musik, teori musik belum tahu, kayak ya masih bisa dibilang otodidak ya, kayak belajar nyanyi juga sendiri, kayak cuman dari by ear aja, cuman dari dengerin, lalu mencoba meniru dan sebagainya. Terus gue memutuskan akhirnya mencoba untuk ngambil beasiswa di Institut Musik Daya. Institut Musik Daya Indonesia itu sekarang di Kemang. Itu dapat beasiswa selama 2 tahun. Di situ gue belajar teori, histori, aransemen, dan sebagainya. Jadi lebih matang ya sejak dapat beasiswa itu ya? Nah, dapat banyak banget sih waktu di sana. Berarti emang dia benar-benar mulai dari nol. Tapi selain itu ya emang ada bakat dari keluarganya juga ya, bakat turunan kalau menjadi musisi. Cuman ya salut aja sih. Sampai kemarin kalau nggak salah dapat award sih. Iya. Nonaria ya dapat award. Nonaria dapat award ya. Keren. Congrats ya. Amin. Selamat ya. Baru bisa nyelamatin sekarang. Aku udah di Oh, udah. Nah, sekarang ke Nona Prulisa Hertian. MPS. PMS. Sejak kapan kamu memutuskan untuk bermusik? Walaupun kalian berdua udah tahu, cuman Gue pura-pura nggak tahu. Gue nggak mau tahu gitu. Benar-benar kayak Nesia Ardi bilang apa? Profesionalnya itu 2000, gue umur berapa ya? 2010. 2010. Dari 2010. Itu umur berapa? 20. Baru Oh. umur 20 karena emang dulu sebenarnya sih bukan pengen jadi penyanyi gitu. Pengen jadi Cuman apa? gue jadi maksudnya jadi bukan apa namanya dunia apa kayak musik gitu enggak. Gitu. Maksudnya dunia kerja biasa. Oh, gitu. jadi Pengen jadi dancer juga gitu kan. banyak mau ya? Iya, banyak maunya. Bisa memutuskan untuk terjun ke dunia musik itu kenapa? Alasannya tuh apa? Masalah hidup? Karena tante apa namanya? Tante aku kan ini, apa namanya pianis. Tante Dora.
Oh, Gitu. sama juga pianis juga ya, sama Gitu pianis. kan. Terus sempat akhirnya sempat yaudah les vokal untuk profesional di Purwacaraka yang kayak gitu-gitu. Gitu biasa. Heeh. Terus otodidak juga, masih belajar semuanya masih belajar. Tapi sorry ya, gue mau nanya bro, lu kan Ambon ya. Itu kan biasanya emang kebanyakan ya suaranya tuh bagus-bagus lah, suka nyanyi gitu. Tapi emang Masa sih? Ya kemarin kok nggak jadi nyanyi, debt collector, biasanya gitu. Ya, Kalau misalkan orang Medan gitu jadi tukang tambal ban kayak gitu ya. itu bukan gue ngomong loh. Mhm. Iya makanya itu maksudnya emang dari darah Ambon lu berbicara untuk jadi musisi apa gimana gitu? Ngalir aja kayak gitu. Ngalir aja. Itu juga nggak ada paksaan juga. Karena emang kan dari emang suka nyanyi juga, cuman kan di gereja. Gitu. Belum berani buat perform. Oh iya di gereja dulu kalau nggak salah pernah jadi bintang video klip ya? Oh iya, Pruli ini pernah jadi bintang video klip. Video klip lagu rohani. Iya pernah. Bisa tolong pernah. Bro. Nggak ada videonya. Apa sih Videonya udah nggak. Aduh, astaga Fitri. Udah. Oke. Sekarang siapa sih inspirasi lo, Bro? Ini ke Pruli dulu ya kita tanya. Inspirasi apa nih? Apa namanya? Inspirasi lo musisi inspirasi lu tuh, lu bermusik tuh berinspirasi dari siapa nih tokoh musik yang lu suka? Yang spesifik nggak ada, Cak. Yang spesifik nggak ada. Beneran. Nggak ada. Paling gua tuh tapi gue suka kayak standar, bukan standar maksudnya pasti orang Ambon tuh suka Beyonce kayak gitu-gitu. Rasis. Ya beneran. Benar, aku juga ngefans bukan aku tahu Nona Ria juga gitu. Sia Ardi walaupun siapa yang nggak tahu Nona Ria gitu. Sia Ardi yang nggak tahu. Tapi Nona Ria nggak tahu lu, Bro. Iya, sayang ya. Siapa yang tahu? Belum. Iya, gue juga nggak tahu. Oke, sekarang Nesia. Lagi. Siapa sih inspirasi lo dalam bermusik? Nes. Hah? Oh, gua. Kayaknya. Iya, gue udah bengong. Aduh. Belum makan nih. Engkau, Ruli. Kurang lebih sama sih jawabannya. Gue juga nggak punya yang spesifik harus siapa. Karena banyak. Sebenarnya jawaban gue sih lebih karena terlalu banyak inspirasi gue. Karena gue denger musik dari jazz, pop, rock, semua gue denger. Metal juga gue denger gitu. Ada klasik juga nggak? Ada genre favorit lo nggak, Nes? Nggak juga. Kalau bisa jazz sih, bisa dibilang jazz favorit gue. Tapi gue juga maksudnya semua genre musik punya keistimewaan masing-masing. Betul. Iya benar. Nah, kalau Pruli ada nggak genre yang benar-benar difavoritin banget? Dulu karena gue dicekokin lagu-lagu jazz dulu. Sama siapa? Dari awal sama tante gue, jadi sebenarnya sih jazz, cuman gue juga suka R&B sama kayak Nesia. Semua gue dengerin. Sama gitu. Bilang aja pengen sama kayak. Enggak beneran. Kami pendirian nih. Ini ngejebak semua, Bro ya. Kalian wawancara aku apa bully aku sih? Bercanda. Masa narasumber dibully? Aduh. Aku mau nanya nih pendapat lo tentang musik zaman sekarang tuh gimana? Musik zaman sekarang, aduh. Lebih ini sih musik zaman sekarang tuh lebih bervariasi. Kalau dulu kan gue kan sambil ini. Kalau dulu kan kayak zaman tahun 90 modelnya kayak lagu Dewa modelnya apa ya, kalau Dewa tuh kayak pop rock gitu ya. Ya kayak gitu. Kalau misalnya sekarang tuh lebih
lebih variasi sih. Lebih ada kotak karena udah lebih fusion gitulah. Yes, betul sekali. Berarti Ya, udah benar. nggak jadi satu terpisah-pisah genre gitu ya. Sekarang udah lebih Nggak ada sekat sih kalau menurut gua. Ada Karena sekat, bisa iya, lebih jazz dan segala macam bisa. Oh, jadi nyampur ya semuanya gitu ya? Nah, tapi sama kalau lagu-lagu zaman sekarang nih kalau gue lihat juga itu bahasanya ya itu nggak sedalam sejelek kayak zaman dulu gitu loh. Mungkin kalau zamannya tahun 90-an ya lagunya Orang dulu ya, Mas? kayak lagunya zaman Dewa 19 aja tuh liriknya aja tuh Liriknya tuh kayak lebih indah gitu. lebih jelek gitu. Mungkin kalau Nonaria masih liriknya masih jelek kali ya karena nggak terlalu milenial sekarang gitu. Nonaria kan lebih ke ini, apa? Tahun 50-an ya? Ya, bisa dibilang 40-50-an. Ya. Karena juga kondisi musik itu selalu berkembang. Kalau lu lihat itu bergantung juga bergaris lurus dengan kondisi sosial juga. Zaman dulu itu orang 40-an misalkan di Indonesia gitu ya, kayak misalkan zaman 30-an juga ada Adi Karso, ada Bing Slamet, Marzuki dan sebagainya. Mereka tulis lirik lagu misalkan karena waktu itu juga zaman politik tuh. Zaman politik lagi ini banget. Lagi memanas lah gitu politik tuh di situ. Jadi mereka lebih tulis dalam. Misalkan tentang tahu tempe, ada lagunya tentang tahu tempe. Jadi ada juga lagu yang tentang cinta. Jadi nggak mesti dilihat ininya juga gitu kondisi ininya sosialnya saat itu. Kalau sekarang mungkin kayak misalkan gue sakit hati nih atau lagi sedih, lagi perih, langsung aja apa yang gue ini udah tulis aja gitu. Iya, nah, bisa begitu kayak karena gitu. udah lebih terbuka kali gitu. Oh, jadi pas ngikutin perkembangan ya. Ya, Lebih Ya. benar. Betul ya. Nah, Nes, gue mau nanya nih, pendapat lo tentang image musisi yang katanya orang-orang, kan kebanyakan bilang, musisi, masa depannya suram, nggak ada masa depannya. Menurut lo tuh kayak gimana tuh? Lu kadang-kadang suka ada dengar omongan kayak ada gitu kan? stigma seperti itu. Stigma kayak gitu. Coba Banyak. Ibu Nesya dulu. Ya Bang Nesya, siapa suruh lu duluan, Bro. Gue tadi bilang Nes ya, bukan lo. Ini beda banget. Ya banyak dan masih banyak dan menurut gua tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Karena menurut gua kalau orang bilang musisi masa depannya nggak cerah, tergantung kita masing-masing lah, tergantung kita image-nya gimana, dia berkarya atau enggak, dia latihan atau enggak, dia memperluas pengetahuannya atau enggak gitu loh. Keras, jadi dia memaksimalkan dirinya dia networking juga tuh. Tapi kalau gagal ya mungkin dia musisi yang nggak mau berkembang, misalkan nggak mau belajar, nggak mau latihan gitu. Oke, sekarang lanjut ke Saprul. Kalau menurut lo Pruli gimana? Image musisi yang katanya tukang mabok, kan ada tuh masa depan suram, tukang mabok, ya karena main gitu. cewek, terus yang cewek-cewek gampang itu kan karena apa namanya, sebagian besar kan kegiatan musik kan maksudnya pasti malam ya gitu kan, jadi kesannya tuh dunia malam tuh seperti apa kayak gitu kan, jadi minum segala macam. Sebenarnya sih tergantung kitanya yang memposisikan diri kayak gimana. Kayak Nesya bilang apa namanya, kita mau belajar apa enggaknya, kita mau bikin karya atau enggak, apa segala macam kayak gitu, tergantung kitanya sebenarnya. Tapi yang sangat disayangkan adalah orang-orang menganggap musisi itu ya jadinya jelek cuma gara-gara segelintir oknum segelintir oknum yang kayak negatif, jadi semua orang anggapnya musisi yang kayak gitu. Tapi ya itu kalau ditarik mundur itu mulai tahun 70-an kalau nggak salah, 70-an atau 80-an musisi emang begitu. Oh iya. Ya, nggak usah gitu deh. Tarik mundur lagi ya, kayak di zaman jazz itu dulu semua hubungannya dengan drugs, narkoba, seks bebas. Jadi stigma itu memang menempel.
Cuman kan makin kesini kan ya orang makin pinter lah gitu. Terus juga musisi juga makin kayak punya pengetahuan bahwa nggak semuanya itu baik gitu. Begitu. Oke. Berarti kalau misalnya pendapat kalian seperti itu ya, itu kan balik lagi tergantung ke orangnya. Dan juga tadi nyambung kalau katanya Nesya, kalau musisi itu kan harus berkembang ya kalau misal mau sukses gitu ya. Berkembangnya dari Semua semua orang harus berkembang. Semuanya. Tapi kan ada kalau yang namanya Kayaknya semua orang. harus berkembang. Tapi kan ada yang namanya kan musisi ini kan bagian dari arts ya, artis gitu. Ada yang kalau kita lihat arts itu kan yang terlalu idealis gitu. Idealisme itu tinggi, dia memprioritaskan idealismenya. Nah itu gimana menurut kalian? Nah mungkin Nesya dulu. Nggak apa-apa. Nah iya maksudnya kalau kan harus ngikutin pasar lah. Mungkin Aku boleh nanya nggak Manesia? Nona Ria sebenarnya idealis nggak sih? Idealis tuh apa sih sebenarnya gitu yang perlu kita tanyakan? Idealis tuh Iya benar. beda kan di musisi bilang di permusikan bilang gue tuh idealis, tapi sebenarnya jujur sendiri gue sendiri idealis tuh gimana sih gitu. Berarti kan dia punya ide. Jadi idenya dialis. itu loh. Caca, aduh, ini gue mau ketawa ngakak sebenarnya. Bukan idealis. Apa sih ya? Semua orang menurut gua harus idealis justru. Idealis tuh Karena kalau dengan tidak begitu berarti dia tidak jujur dengan dirinya sendiri. Oke. contohnya dia kenapa? Buat apa dia ngikutin orang gitu maksudnya? Ya mungkin mau ya nggak apa-apa juga. Itu juga nggak salah menurut. Harian Nggak salah, iya. Dari pasar gitu loh. Iya. Soalnya ada dari beberapa temen gue, dulu musisi juga, dia tuh sampai beralih ke dangdut, gitu. Dari? Dia dari musik rock. Karena menurut dia di dangdut itu secara cuannya tuh lebih kenceng gitu loh. Begitu. Nah, kayak kalau gue lihat sih orang seperti itu, ya dia musisi nggak ada idealisnya, tapi lebih ke lebih bekerja itu. Bekerja untuk musik. Bekerja untuk Itu makanya gue pengen ngebedain itu aja sih sebenarnya. Benar musisi, berarti kalau kalian ini benar-benar musisi ya, bukan yang bekerja untuk musik kan? Enggak bekerja dong. untuk Tetap, itu sebenarnya tetap satu musik. kesatuan sebenarnya. Kesatuan, cuma ada tugasnya masing-masing gitu Tugas loh. masing-masing. Oke. Ada juga menurut gue mungkin kalau temen lu misalkan contohnya terus dia beralih ke dangdut gitu. Ya berarti dia mencoba survive. Maksud gue semua orang juga pasti bakal begitu gitu. Cara dia survive. Nggak ada kemungkinan gue bisa beralih ke dangdut karena dangdut juga nggak ini juga kan. Gue nyanyi dangdut, gue ikut Berry waktu itu rekaman buat bikin album ini dangdut. Oh gitu musiknya. Iya, serius. BLP astaga. Iya jadi bukan berarti gue nggak ide itu, tapi kan karena gue emang suka berbagai genre aja. Iya benar, mencoba sesuatu yang baru kan kenapa enggak? Oh iya. Sama satu lagi gue mau nanya, Nesya kan ini kan Nona Ria kan genrenya 50-an ya? 40-50. Tapi untuk di kehidupan ya 40-50 pasti kan kalau tampil perform itu kan ada kostumnya lah ya kan? Nah itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari Nesya nggak? Atau mungkin juga Pruli kan nyanyinya jazz. Ya kita tahu lah kalau jazz itu model baju kayak Broadway gitu kan? Nah yang pakai gaun gitu, tapi itu mempengaruhi sehari-hari Pruli nggak? Soalnya ada juga musisi, nih kalau gue lihat ya, kebanyakan kalau musik rock, musik metal gitu, sampai itu pakai gini. Padahal gue lihat sendiri Guns N' Roses aja, vokalisnya dia pakai aja, mewah banget. Gitu. Tapi hanya pas perform doang dia pakai kayak gitu. Tapi sehari-harinya dia mewah, nggak bawa ke. Nah, kayak kalau mau nanya ke kalian itu gimana? Kostum itu
jadi dibawa ke hari-hari nggak? Sehari-hari atau enggak? Enggak ya kayaknya. Kalau aku sih enggak. Kalau aku enggak. Itu kalau misalnya perform, apalagi gue kan bukan hanya di genre jazz saja kan. Dan apa namanya tergantung eventnya apa segala macem kayak gitu kan. Kalau Nonaria mungkin dia memang ada ciri, kalau boleh ngomong mungkin kalau Nonaria kan udah ada ciri khasnya kayak gitu ya. Jadi kostumnya memang gue nggak tahu sih kostumnya Nesya Ardi tuh jadi vintage gitu apa gimana sih Kak Nesya? Kalau setiap perform apa selalu kayak gitu apa gimana? Jadi gue yang nanya kan. Latihan. Kalau gue sih enggak. Jangan gue sih enggak. Gempa itu. Ya maaf. Jangan manjat bro. Kalau gue pribadi, memang gue suka baju-baju vintage. Oke. Jadi memang yang memang banyak dress seperti itu. Gue pergi ngaji pun kayak gitu, gue pergi makan pun kayak begitu. Kita ketemu gue suka. terakhir kali juga. Oke. Ada vintage ya. Dress. Iya, rada vintage itu, klasik itu ya. Tiap kali. Pas baju gue banyak dress kayak gitu, gue suka. Itu gue beli second hand gitu, beli di flea market pasar. Boleh tuh. Pasar apa? Pasar Loak. Di mana? Oke. Pasar Loak di mana? Loaknya di mana? Pasar Loak di mana? Macam-macam di Kebayoran ada, Kebayoran Lama ada. Taman Kebayoran ya? apa ya namanya? Taman Puring. Itu kok Taman Puring sih? Jalan Bungur ada, Jalan Bungur. Oh. Terus kalau ke Bandung tuh ada Pasar Gede Bage di Bandung. Gede Bage tahu. Terus online banyak yang jual online. Oke. Sekarang Nesya nih ya. Nesya Bruli kasihan iya. Dia tadi di nomor 2 kan. Nangis loh dia. Bukan nangis, tadi datang ke sini jadi debt collector, serem. Oke, Bruli. Sekarang kan kita lagi kena COVID-19 nih ya. Pengaruh nggak buat pemasukan lo di dunia musik? Ya. Berpengaruh. Karena aku kan pure di musik kan. Pure di musik. Terus kegiatan kegiatan selama pandemik ini ngapain? Hanya cover lagu. Kalau misalkan lebih sering latihan sendiri di kosan gitu. Jones amat. Baca. Cuma pacaran. Kenapa? Abis gitu nggak masih sih. Kalau pacaran masih. Abis gitu paling ini yang bisa gue lakukan untuk istilahnya bertahan hidup. Ngapain? Nggak ada Yang lu lakukan untuk bertahan hidup tuh lu ngapain? Bertahan hidup ya. Bertahan hidup ya. Gitu. Tapi kalau nggak salah lu jualan jamu ya? Bukan. Oh bukan, apa jualan jamu? Madu. Oh iya madu. Beralih profesi jadi online shop sementara. Oh. Bagus. Gitu. Ada kegiatan. Positif ya. Iya harus positif. Jadi nyanyi masih, cover lagu masih. Nah, Nesya sendiri latihan masih, vocalizing masih. Udah, bro, stop, diem dulu, ngocos aja. Oke. Buat pemasukan lu sendiri, pengaruh nggak sih pandemi ini? Ngaruh lah, berkurang pasti. Oh, berkurang. Karena masih ada online, ngajar online. Gue masih bertahan lah. Terus sama si manajer gue sih lagi mikirin caranya gimana bisa bikin konser berbayar gitu. Oh. Okay. Kan banyak contohnya kayak kemarin Mas Indra Lesmana kan bikin tuh dia, cuman kerennya itu dia tuh bisa ininya tuh stabil jaringannya. Dia main sama Bu. Nggak ini ya. Nggak apa namanya. Oh yang kemarin katanya sih di IG bukan sih? Iya, enggak. Dia jadi dibuka tiketing.
Kalau nggak salah tiket. Oh, iya. Jadi orang harus bayar dulu, nanti akan dapat link untuk nonton itu gitu. Ya, Disiarinnya bener-bener live. Jadi bukan yang di pre-record gitu, emang live. ya, itu online konser kayak kemarin kan yang di Kompas tuh almarhum Deddy Kempot ya. Ya kan seperti itu juga kan. Yang dia galang dana. Jadi dia record Iya. live konser gitu. Terus kegiatan Nesia selama COVID-19 apa? Ya, masak, makan, ngepek, Menggendaki gitu ya. Naikin berat badan. Yang kita Jadi mbak-mbak dulu. gara-gara COVID gue jadi olahraga tiap hari. Wah, bagus dong. Sehat Tapi tetap aja berat badan. olahraga itu hal yang Karena olahraga dan makan berjalan dengan mulus. Kurus ya, berbagi terus. Si Puruli mah usah olahraga dia udah kurus kan. iya. Enggak, tapi gue tetap olahraga. Gara-gara diet garam kan. Iya, kok lu tahu sih jam buka-buka kartu deh lo. Oke. Sekarang gini, kan lu berdua vokalis nih. Gue pengen tahu deh, kan ini kan acaranya namanya kan The Bacot Show. Gue The pengen Bacot Show, oke. gue ngomong The Bacot, nanti lo sama Nesya harmonisasiin bisa nggak? Bisa. Jadi abis gue, Pruli, baru Nesya. Oke. Bisa ya? Mm-mm. 1, 2, 3. The Bacot. The Bacot. Ya, suaranya nggak kedengeran lagi. Udah gini. Terakhir, Nesia suaranya terakhir munculnya. Iya. Ya, Putus-putus. emang ada ke gate gitu kalau ada suara yang terlalu tinggi atau Oke, gue kecilin suara gue. Oke. Oke. 1, 2, 3. The Bacot. The Bacot. Oke, yaudah. Oke, yaudah nih sebelum kita akhirin, boleh nggak kita denger sepotong lagu aja? Mungkin dari Nesya dulu, abis itu ke Pruli. Atau mungkin mau duet juga boleh. Coba duet lagu apa gitu? Atau Nesya dulu deh. Nah, satu nggak usah panjang-panjang. Takutnya kalau duet ini lagi, apa namanya? Nesya dulu. Delay. Nesya dulu. gue apa ya? Refnya aja. Have a plan tomorrow west. My way, take the highway that is best. Oh, get your kicks on Route 66. Pruli. Nggak denger. Iya. Nggak denger Dia gua. ngacauin. Parah lu, bro. Parah. Aduh, lagi. Bukan. Aduh. Nggak kedenger. Yaudah, oke. Tadi kita udah denger dari Nesya. Sekarang dari Pruli deh. Sekarang Pruli coba nyanyiin lagu kesukaan Pruli apa? Can we talk for a minute? Boy, I want to know your name. Can we talk for a minute? Boy, I want to know your name. Yeay. Oke. Ya udah, kita akhirin aja dulu sampai sini. Mungkin next time bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Gue sama Fitri, terima kasih banget kalian udah mau Meluangkan waktunya malam-malam. Sama-sama. Oke deh semuanya, thank you ya. Thank you ya. Bye-bye. Salam. Bye. Salam. The Bacot Show. Show. Bacot Show.